Jelang MotoGP 2020, Suzuki masih harus berbenah. Manajer tim Suzuki X-Star, David Brivio, dengan lantang menyuarakan jika di kejuaraan dunia MotoGP 2020, timnya akan mulai berusaha ikut serta dalam perebutan gelar. Meski begitu, Brivio sadar bahwa itu bukan hal yang mudah, mengingat Suzuki masih memiliki banyak kekurangan. Pada musim balap MotoGP 2019, Suzuki memang mampu melewati target yang mereka canangkan. Pada awalnya, Suzuki sebenarnya hanya membidik satu kemenangan balapan. Akan tetapi, pada kenyataannya, pembalap mereka, Alex Rins, mampu memenangkan 2 seri balapan. Hal tersebut tentu saja disambut gembira oleh Brivio. Ia juga menilai jika Suzuki telah memiliki paket motor yang kompetitif. Kendati demikian, jika dibandingkan dengan pabrikan lain, Suzuki masih berada di belakang Honda, Ducati, dan Yamaha. Kami sudah memiliki paket kompetitif tahun ini. Akan tetapi, kami menyadari bahwa kami harus meningkatkan tenaga mesin sehingga kami hanya kehilangan lebih sedikit waktu di trek lurus, kata Brivio. Suzuki sebenarnya langsung mengambil langkah cepat begitu musim kompetitif MotoGP 2019 berakhir. Ketika memasuki tes pramusim MotoGP 2020 yang dilangsungkan di Valencia dan Jerez, Suzuki langsung menguji spesifikasi mesin baru mereka. Kami menguji spesifikasi mesin baru di Valencia dan Jerez pada bulan November. Kami berharap bahwa kami akan dapat menghilangkan kekurangan kecepatan tertinggi kami dan mendekati motor terbaik, jelas Brivio. Untuk MotoGP 2020, Brivio sejatinya menaruh ekspektasi yang lebih besar lagi terhadap Rins. Meski begitu, Brivio juga tak memungkiri jika Rins dan Suzuki harus bisa lebih konstan lagi dan mendapat hasil bagus di sesi kualifikasi guna menjaga asa meraih kemenangan saat balapan akhir pekan. Alex Rins telah membuktikan di musim 2019 bahwa ia telah matang bersama kami di musim ketiganya. Dia adalah salah satu pembalap top di MotoGP hari ini, tetapi kita harus menjadi lebih konstan. Kami sering harus berada di garis depan sehingga kami dapat mengumpulkan poin lebih banyak lagi, kata David Brivio. Alex Espargaro apresiasi peran besar Rivola di Aprilia. Rider Aprilia Racing, Alex Espargaro, mengapresiasi upaya timnya yang sukses meningkatkan performa motor RSGP di MotoGP 2020. Menurutnya, ini tak lepas dari peran Massimo Rivola. Sebelum bergabung di dunia MotoGP, Rivola merupakan sosok yang sangat dihormati di Formula One. Ia bahkan pernah menjadi sporting director Minardi, Toro Rosso, dan Scuderia Ferrari. Terakhir kali, ia menjadi bos Ferrari Driver Academy yang kerap mengorbitkan para pembalap-pembalap Formula One menjanjikan. Rivola kini bertugas mengatur operasional Aprilia Racing, dan kehadirannya sangat membantu sang direktur teknis Romano Albesiano yang sejak 2015 silam kewalahan lantaran harus mengatur sektor teknis dan non-teknis hingga pabrikan asal Noale Italia tersebut tak kunjung meraih hasil baik. Saat saya bergabung dengan tim Aprilia 4 tahun lalu, masalahnya adalah Romano menangani ribuan hal. Ia harus jadi ayah motor kami, mengkoordinasi seluruh insinyur untuk merakit motor, tapi karena ia harus mengurus banyak hal lain, maka targetnya tak pernah jelas dan ini mempengaruhi proyek kami, kata Alex Espargaro. Rivola pun langsung membawa perubahan besar pada Aprilia Racing. Sementara ia menangani manajemen departemen balap, Albesiano fokus mengembangkan RSGP agar lebih kompetitif. Espargaro pun menyatakan Rivola juga sempat pusing melihat cara kerja Aprilia yang terlalu serabutan. Berbeda dengan Ferrari yang memang dikenal sangat terstruktur. Datang dari tim seperti Ferrari, saat tiba di Aprilia, Massimo pun berkata apa-apaan ini. Secara bertahap, ia mengubah mentalitas Aprilia baik dari organisasinya maupun tim kami. Kini, Romano jadi bisa lebih fokus pada motor. Hasilnya, motor kami pun fantastis. Massimo membawa Aprilia menuju dimensi yang lain, kata Espargaro. Espargaro
juga menyatakan bahwa Rivola tak hanya berambisi membuat Aprilia Racing maju, namun juga ingin membuktikan bahwa kesuksesan di MotoGP bisa memberikan nilai tambah pada penjualan motor produksi massal Aprilia. Manajer Ducati tak ragu datangkan Lorenzo. Alotnya negosiasi yang dilakukan Ducati dengan pembalap mereka, Andrea Dovizioso, membuat manajer tim Francesco Guidotti meradang. Apalagi sang pembalap baru-baru ini dirumorkan berniat untuk vakum pada MotoGP 2021. Ia bahkan mengaku tidak ragu untuk mencari pengganti Dovizioso untuk pabrikan Ducati. Nama yang paling santer dibicarakan adalah Jorge Lorenzo. Sejauh ini, Guidotti mengaku tak akan heran jika ini benar-benar terjadi, karena mungkin masih ada bisnis yang belum selesai bagi Lorenzo di MotoGP. Jika usia 7-8 tahun, kerjasama mereka masih harus menunggu kompetisi dimulai sebelum mengambil keputusan, maka jelas ada hal yang salah. Kurangnya klarifikasi kadang bisa mengakibatkan situasi macam ini. Saya harap mereka menemukan kesepakatan yang penting. Saya dengar Dovi kemungkinan vakum setahun, tapi saya rasa itu beresiko. Meski tawaran yang datang nanti kadang lebih menarik ketimbang tawaran yang datang pada awal musim. Saya benar-benar tak tahu. Jika Anda lihat prestasinya, saya bisa katakan 100% ya. Tapi keraguannya juga tak sedikit. Jelas, jika Jorge ingin kembali untuk meraih kepuasan tersendiri, Ducati pun merupakan tempat yang tepat. Jelas Guidotti. Sebelumnya, kepala kru Andrea Dovizioso membenarkan pembalapnya tengah berada di persimpangan untuk menentukan karir di kelas utama MotoGP. Akan tetapi, ia juga belum tahu pasti apa yang membuat pembalap berjuluk Desmo Dovi itu ragu untuk melanjutkan karirnya di Ducati. Seperti diketahui, Ducati sendiri saat ini baru menunjuk Jack Miller sebagai salah satu pembalap mereka untuk MotoGP 2021. Sementara negosiasi dengan Dovizioso masih belum menemukan titik terang hingga saat ini. Situasi itu diyakini menjadi salah satu faktor yang membuat suasana hati sang pembalap menjadi sedikit berbeda. Apalagi hubungan Dovizioso dengan manajer Ducati saat ini, Luigi Dall'Igna, yang dirumorkan sedang tidak bagus. Itu adalah bagian dari pekerjaanku untuk mengetahui apakah kurangnya perasaan Dovi disebabkan oleh suasana hatinya atau sesuatu yang lain. Bagaimanapun, perubahan dalam pengaturan selalu memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Menurut saya, itu membuat perbedaan jika Anda memiliki hubungan antara pengemudi dan kepala kru dan Anda saling memahami dengan baik. Tutup Giribola. Petronas Yamaha bantah sudah rampungkan negosiasi dengan Rossi. Bos Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, membantah bahwa pihaknya telah merampungkan negosiasi dengan Valentino Rossi. Setelah 15 musim membalap bersama Yamaha, Valentino Rossi dipastikan akan menemui akhir dari perjalanannya bersama tim pabrikan Garputala pada musim ini. Meski begitu, Valentino Rossi ternyata masih menjadi sosok penting bagi Yamaha. Yamaha berusaha menyediakan satu tempat untuk Valentino Rossi di tim satelit mereka, yakni Petronas Yamaha SRT untuk musim depan. Negosiasi antara Petronas Yamaha SRT dan Rossi dikabarkan telah rampung. Sebuah kabar memberitakan bahwa Rossi menaikkan kontrak selama 2 tahun dengan opsi 1 tahun perpanjangan di Petronas Yamaha SRT. Rossi diyakini akan mengumumkan kepindahannya ke Petronas Yamaha SRT pada sela-sela seri perdana MotoGP 2020 di sirkuit Jerez Spanyol pada 17 sampai 19 Juli 2020. Kabar tersebut mengundang kepala tim Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, untuk angkat suara dan memberikan pernyataannya. Razlan Razali justru menyebut bahwa pihaknya belum sepenuhnya merampungkan negosiasi dengan Rossi. Proses kepindahan itu belum sepenuhnya selesai karena Razlan Razali menilai rider 41 tahun bukan rider biasa seperti halnya rider-rider lain di kelas MotoGP. Saya melihat berita tentang pembalap baru kami untuk musim 2021. Itu semua tidak benar. Kami masih bekerja untuk merampungkannya.
Ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya karena dia bukan pembalap biasa, kata Razlan Razali. Valentino Rossi merupakan pembalap terpopuler di MotoGP. Torehan 9 gelar juara dunia dan daya tarik Rossi membuat ribuan penggemarnya selalu hadir dalam balapan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.